Karena kan Hmm. di sini tuh cari cuan tuh gampang banget. Ini Oh, gampang banget. iya. Gampang banget. Ya. Satu hari itu kalau misalkan mau cari uang 1 juta itu gampang banget. Asli gampang Hmm. banget. Dan kalau di Indo kan merayakan kan, kalau karena Rasulullah Iya. kan Iya. kayak salawat nggak berjanji apa itu. Nah kalau di sini Hmm. tuh nggak ada gitu, Hmm. nggak ada maulidin Nabi. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat KTV? Bersama saya Laili Rahmawati, tuan rumah Jendela Dunia. Nah, di episode kali ini kita akan ngobrol dengan salah seorang mahasiswa Universitas Islam Madinah, Syahrul Abidin. Syahrul, kaifa haluk? Alhamdulillah, khair. Ya. Gimana? Apa, Alhamdulillah. apa kabar juga, Pak? Sehat ya? Alhamdulillah, sehat, sehat, sehat. Baik Syahrul, saat ini ada di Madinah Iya. ya berarti. Iya, sekarang habis Jumatan. Kenapa? Habis Jumatan. Oh, baru habis Jumatan. Oke, di sini sudah mau menjelang maghrib. Oh, Baik, beda 4 jam cuma Mbak. Syahrul. Iya, iya betul. Nah, Syahrul nih bisa sampai mengenyam pendidikan, kuliah di sana, menjadi mahasiswa Universitas Islam Madinah. Itu bisa diceritakan nggak sih Syahrul gimana perjalanannya awal mulanya? Awalnya sih dulu anak saya daftar pas tahun 2018 dulu, Hmm, pas mau hmm, umroh. Jadi dulu itu saya berangkat ke sini kurang 1 minggu mau umroh, telepon sama temen, hmm, ditanyain kamu nggak mau daftar di Madinah nggak? Terus saya bilang emang ada ya kuliah di Madinah? Ada. hmm, Gimana syaratnya? Kamu cuman ngumpulin ijazah, terus kesehatan, SKCK, hmm, paspor, gitu. Terus diserahin kepada yang ke sekolah, didaftarin seperti itu. Terus hmm, setelah itu nyampe di Madinah, itu langsung ikut tes ke kampus. hmm, Setelah itu saya tuh ditanya, kamu ngapain di sini? Kamu rencana mau tes kuliah? Terus hmm, saya nanya, tapi saya nggak bisa bahasa Arab, gimana caranya? hmm, Udah di sini nanti kalau sampean lulus, di sini ada apa pemrosesan bahasa gitu, ada hmm, pelancaran bahasa di sini. Mungkin ada yang 2 tahun, ada yang 1,5 tahun, ada yang 1 tahun hmm, seperti itu. Lah saya dites. Soalnya gini Mbak, kalau di Madinah itu apa ya, eh, bukan untuk orang yang pintar, benar, hmm, apa ya, artinya orang yang beruntung. Ada teman-teman hmm, saya itu sampai daftar 2 kali, sampai hmm, 3 kali nggak diterima. Padahal itu hmm, pintar luar biasa, bahasa Arab, hmm, kitabnya, masya Allah, pintar banget, tapi nggak diterima karena tidak beruntung seperti itu. Ya hmm. alhamdulillah saya itu berkah barokahnya guru, barokahnya pondok pesantren, barokahnya orang tua, meskipun tidak tahu bahasa Arab bisa lulus di Madinah seperti itu. Seperti Ya, itu jadi Pak. Terus faktor laki ya. uh, iya, iya. Terus di kampus Universitas Islam Madinah itu merupakan universitas ya beasiswa full yang langsung dari kerajaan Arab Saudi. Mm-mm. Berarti Syahrul di situ beasiswa. Iya, beasiswa full. Mm-mm. Ya, keutamaannya di sini tuh Pak luar biasa Pak. Eh, Selain tiap bulan dikasih uang apa ya, uang jajan, Mm-mm. Mm-mm. terus setiap hari dianterin sama dari kampus, dianterin pakai bis ke Haram, terus buka, Insya Allah bisa tiap hari ke Masjid Nabawi sama Mm-mm. Mekah. Kalau ke Mekah biasanya Mm-mm. tiap minggu seperti itu. Alhamdulillah. Jadi itu iya poin plusnya ya. Jadi bisa uh, ibadahnya tuh lebih lebih maksimal karena bisa langsung di Masjid Nabawi dan juga bisa ke Mekah ya Masjid Syahrul. Nabawi. Nah, Ya. untuk proses mendapat beasiswa tuh Syahrul, sesulit apa? Atau mungkin dulu prosesnya sebenarnya mudah sampai hanya Lah, bisa dapat beasiswa mudah. gitu. Mudah banget Pak, mudah. Kalau sekarang sih Hmm. agak sulit. Soalnya sekarang tuh harus ya ngumpulin ijazah, seperti ijazah, terus Hmm. buat paspor, SKCK, kesehatan. Itu semuanya itu diterjemah ke dalam bahasa Arab seperti itu. Hmm. Nah itu
Sekarang ada tesannya. Dulu kan cuman ngumpulin berkas, cuman apa gitu, cuman ya intinya kan cuman ngumpulin berkas itu daftar. Sekarang itu ada tesannya. Sulit banget sekarang. Dari 15.000 mahasiswa yang diterima yang jamiah itu, kampus itu ngambil cuma 2.000 mahasiswa. Jadi Ya, berarti sekarang itu agak sulit. Cuman ya berbanyak doa, artinya ya berbanyak doa dan berusaha seperti itu. iya sulit tapi bukan berarti tidak bisa ya Syahrul. Insya Allah Ya. bisa pasti. Di Madinah berarti hitungannya kalau sekarang itu sudah berapa tahun Syahrul? Saya Tinggal sekarang kurang lebih 2 tahun kurang. 2 tahun hampir 2 tahun ya? Iya. Hampir 2 tahun. Sudah hampir 2 tahun, berarti sedikit banyak sudah tahu dong ya, kayak di Madinah tuh di negara situ budayanya seperti apa dan segala macam. Nah Syahrul waktu awal-awal tinggal di Saudi atau di Madinah ini, gimana yang Syahrul rasakan? Ada ini nggak sih culture shock mungkin yang dialami kayak, oh kok di sini ternyata hidupnya kayak gini ya gitu? Atau mungkin ada pengalaman menarik yang waktu Syahrul pertama kali awal-awal lah tinggal di sana. Nah, pertama kali itu saya nyampe di Madinah pas waktu musim dingin. Insya Allah. Nyampe di bandara Madinah itu saya kaget. Wah, kok dingin banget di sini. Sampai saya tuh pakai jaket tembus saking dinginnya. Berapa derajat Celcius kira-kira tuh waktu itu? Waktu itu saya nyampe ke sini 9 derajat Celcius. 9 derajat Celcius. Ya, harus pakai kaos kaki, kaos tangan, pakai jaket yang tebal waktu itu. Iya. Terus pas nyampe ke sini di jemaah itu, nyampe ketemu sama orang Saudi itu kaget. Soalnya kalau ngomong tuh kasar, ngomongnya itu kasar. Iya kasar, misalkan kayak ngomong biasa seperti orang marah gitu. Orang marah ya. Kalau enggak biasa itu ya terima orang marah gitu. Iya. Padahal sebenarnya dia ya udah ya kayak gitu aja logatnya gitu ya. Tapi sebenarnya baik orang Saudi itu baik. Cuman ketika ngomong marah seperti itu. Baik, itu dua hal yang mungkin mengkagetkan Syahrul ya ketika ada di Madinah. Nah kalau sekarang nih di Madinah lagi musim apa nih? Kalau di Indonesia kan lagi panas banget nih di Indonesia. Kalau di sana gimana Syahrul? Saat ini lagi musim apa? Sekarang di sini tuh hampir masuk musim semi. Musim semi. Dari kemarin musim panas. Ya panasnya kan nggak seperti di Indo. Lah kalau bedanya apa kan, tuh? Ya paling tinggi sih panasnya itu 32 ada 30 kan. Iya, masih di kisaran 30 derajat Celcius. Kalau di sini 30 paling mentok itu 50 Celcius. Ya, lebih panas banget. Sampai kalau sekarang 42 Celcius, sekitar 40-an lah. Padahal di Indo tuh sekarang nih maksudnya di kisaran 30 derajat Celcius tuh udah panas banget. Apalagi di sana bisa sampai 40 lebih gitu ya, nggak kebayang. Ya anehnya sini kan kalau panas ini nggak berkeringatan. Lain kan seperti itu. Iya, nggak keringetan. Nggak keringetan. Kenapa bisa kayak gitu? Kan karena kalau di sini kan nggak lembab. Kalau di Indo kan lembab kan, jadi pas keringatan ada polusi apa. Kalau di Indo pas panas agak kehituman kan. Kalau di sini enggak. Meskipun panas-panasan enggak hitam. Perbedaannya karena di sini tuh enggak lembab. Enggak seperti hanya di Indo. Itu. Jadi terbiasa aja ya Syahrul. Nah, untuk adaptasi Syahrul terhadap perubahan musim di sana kan lumayan signifikan sih nih sama bedanya di Indonesia. Kalau di Indonesia kan kalau musim panas 30 derajatan lah, kalau di sana bisa sampai 50 derajat. Apa yang Syahrul lakukan gitu untuk beradaptasi? Apakah mungkin ada efek ke badan Syahrul, tiba-tiba mungkin sakit atau apa ketika perubahan musim itu Syahrul rasakan di sana? Yang saya rasakan pas perubahan musim itu
ya biasanya flu, sakit biasanya. Hmm. Ya Hmm. sakit biasanya. Kebanyakan mahasiswa dari Indo kebanyakan tuh pas perubahan musim dari panas ke semi terus ke musim dingin itu kebanyakan ada yang flu, ada yang sakit seperti itu. Bahkan Berarti ada hampir yang sama sih, sama di hampir Indonesia sama, ya, kamu hampir musim sama. pancaroba gitu. Dan di sini tuh nggak ada musim hujan karena kan kalau pas musim hujan nggak usah lama-lama, misalkan hujan selama 1 jam itu sudah banjir kan. Pernah Oh, kejadian begitu. ya kemarin 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 lalu pernah kejadian hujan 1 jam Mm-mm. udah banjir kan, udah banjir di daerah kampus itu. Iya, Makanya kan nggak ada musim hujan, 3 musim. iya, qadarullah mungkin ya, Syahrul juga ya. Iya. Baik, untuk ada hal lain nggak yang kamu alami gitu? Misal kayak bukan perubahan sih, perbedaan budaya antara di Indonesia dan juga di Saudi nih, Syahrul. Ya banyak lah Pak perbedaannya. Sebenarnya kan sekarang seperti halnya sekarang kan bulan Maulid. Hmm, Kan kalau di Indo kan merayakan kan kelahiran Rasulullah kan, iya, iya. kayak salawat sama janji apa itu. Nah kalau di sini Mm-mm, tuh nggak ada gitu, mm-mm, nggak ada Maulidin Nabi gitu. Terus seperti halnya juga pas waktu Idul Fitri. mm-mm. Idul Fitri cuman paling orang Saudi itu pas lebarannya itu bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan tuh orang-orang Saudi itu kebanyakan keluar semua ke Masjidil Haram kemana gitu. Soalnya kan anggapan orang Saudi itu pas waktu bulan Ramadan ya berbondong-bondong dalam buat kebaikan gitu. Mm-mm, mm-mm. Jadi pas setelah Lebaran itu ya sepi, asli sepi. Andai saja kalau mau ke Mekah mau tawaf itu bisa Iya. benci Hajar Aswad seperti itu. Mm, Kalau seharian sekarang kan nggak bisa nyium Hajar Aswad dari saking mm-mm, mm-mm. banyaknya Banyaknya ya. orang-orang Muslim yang beribadah. Mm, Kalau saya setelah Lebaran mau nyium Hajar Aswad itu bisa mm. seperti itu karena Oh, kan setelah Idul Fitri orang-orang Arab itu istirahat semua, nggak ada yang oh, berkeliaran. mm-mm. Iya seperti itu. Iya, berbeda dengan di Indonesia ya. Kalau di Indonesia tuh Ah, Ramadan orang-orang antusias kayak mulai antusias ramai itu. betul. Nah, pas Ah, Lebaran itu kayak udah puncaknya kan. Jadi puncak. merayakan, terus silaturahmi ke keluarga, malah lebih meriah lagi pas setelah Iya, Lebaran. itu Tapi dia. kalau di sana justru sepi. Hmm. Nah, Syahrul ketika pernah Lebaran di Madinah nggak? Saya tuh tahun kemarin saya tuh Lebaran di Hmm? Mekah. Iya. Terus tahun-tahun yang lalu tuh saya Lebaran di Madinah seperti itu. Ya gimana ya? Karena Feelingnya kan gimana nih Syahrul? Ngerasain Lebaran di Mekah dengan di Madinah, feelingnya gimana? Nah, Rasanya gitu buat Syahrul, ada bedanya nggak? ya bedanya kan lebih enak di Mekah. Soalnya kan pas waktu itu saya kan di Mekah masih ada family, jadi bisa silaturahim ke family seperti itu di Mekah. Kalau di Madinah kan nggak ada ya, jadi kalau sudah sholat Idul Fitri ya udah rebahan di kamar ya, nelpon ke orang tua seperti itu ya, nangis seperti itu kan biasa kan, nggak bersama kepada orang tua kan. Kalau di Mekah kan masih bisa silaturahim ke family karena kan di sana kan ada family kan. Nah, gitu. Iya. Terus ada banyak nggak? Apa? Iya. Family di sana banyak nggak Syahrul? Ya alhamdulillah sedikit banyak lah, banyak. Ada sekitar 6 orang kalau nggak salah, dekat. Itu pun dekat dari Masjidil Haram. Jadi pas saya sebelum Lebaran tuh saya berangkat ke Mekah, terus saya nginep di rumahnya family itu selama 3 hari. Habis Lebaran tuh baru saya balik ke Madinah. Dan perjalanan dari Madinah ke Mekah itu ditempuh selama 6 jam. 6 jam. Mungkin dari mana? Dari Pamekasan ke Jember lah seperti itu. Cuman di sini tuh jalannya itu lurus, bukan bengkok. Gitu. Itu kan kalau di Indo kan masih muter-muter kan. Kalau di sini lurus. Iya. Oh, berarti nggak ada tikungan, nggak ada. Nggak ada, itu lurus. Berarti kemungkinan kecelakaan nih ya, kalau ngomongin kemungkinan kecelakaan itu kecil ya, karena kan lurus aja gitu.
lurus, cuman paling kecelakaannya itu paling pas tabrakan dari belakang. Beruntun. Oh iya, Beruntun. kayak gitu. Baik, Syahrul tadi kan dibilang kalau misalnya pas hari Lebaran di sana tuh malah sepi gitu kan, bahkan bisa mencium hajar aswad tuh dengan leluasa mungkin karena nggak desak-desakan. Syahrul pernah nggak memanfaatkan momen itu gitu? Ya, kalau saya tuh kemarin pas waktu Lebaran di Mekah, ya saya tuh melaksanakan ibadah umroh sambil mencium hajar aswad, soalnya sepi banget pas waktu itu, sepi banget. Artinya dari kaum muslim itu sepi banget, kebanyakan kan kalau bulan Ramadan dari berbagai negara yang berdatangan ke melaksanakan ibadah umroh atau mau Idul Fitri di Mekah. Setelah itu kebanyakan udah pulang semuanya, jadi di Mekah itu kelihatan sepi seperti itu. Apalagi tawaf, masya Allah, biasa hajar aswad seperti itu. Ya kalau di Madinah sempurna banget ya Syahrul ya. Sempurna. Iya. Ya kalau di Madinah itu sudah biasa kan, setelah Lebaran, setelah ya Idul Fitri, ya cuma sholat di Masjid Nabawi, ya terus ini biasanya anak tuh main ke hotel biasanya, ke kamar teman kan, jaga ada yang kerja, jadi anak saya itu biasanya ya silaturahim, anggaplah makan seperti itu kan di hotel seperti itu. Yeah. Main-main ke teman, silaturahim seperti itu. Ya, baik. Jadi balik ke kampus, ya rebahan seperti itu kan. Masak sama teman-teman Madura, masak apa, pentol apa seperti itu. Jadi teman-teman dari Madura nih khususnya banyak berarti di sana ya Syahrul ya? Ya sekitar 20-an lah. 20-an. Kalau dari pondok saya itu sekitar 20-an. Kalau dari pesantren Al-Amin sekitar 10 orang. Jadi lumayan banyak. Dari Madura itu 30-an lah. Keseluruhan dari Madura. Iya. Kita 30 orang. Baik, berarti lumayan ini ya, signifikan perbedaan budayanya. Ketika di sini Lebaran ngerayain, di sana justru malah orang waktunya untuk beristirahat karena semua dimaksimalkan ketika bulan Ramadan. Ya. Bener banget. Betul. Nah, kalau ngomongin soal perayaan di sana, apakah mungkin ada tanggal khusus atau mungkin hari khusus yang misalnya diperingati sebagai perayaan apa gitu, Syahrul? Atau memang nggak ada sama sekali, kayak ya udah seperti hari biasa aja gitu? Lah sepertinya kemarin kan kalau di Indo kalau 17 Agustusan itu kan perayaan kan, ada upacara sejarah. Lah kalau di sini tuh lebih meriah daripada di Indo. Iya lebih itu meriah. Untuk di hari 17 Agustus. Di sini kan bukan 17 Agustus. Kalau maksudnya perayaan kemerdekaan negaranya gitu. Ya, tiap tanggal apa tuh, Syahrul? Tiap tanggal berapa? Kemarin tanggal 23 September. Setiap bulan September. Namanya Yaumul Nasional. Apa tuh yang dilakukan oleh orang-orang di sana ketika memperingati hari kemerdekaan mereka? Itu yang pertama itu kebanyakan di pinggir-pinggir jalan tuh banyak bendera-bendera Saudi. Terus yang kedua itu banyak mobil-mobil, terus banyak petasan-petasan gitu. Kalau di sini tuh hari nasional itu kan, kalau di Indo kan cuma 1 hari ya. Ya kan, cuma 17. Kalau di Saudi itu 2 hari. Oh, 2 hari. 2 hari. Itu seremoninya gitu, perayaannya. Iya. Perayaannya itu 2 hari. Jadi semua kampus diliburkan semua. Libur kampus. Jadi semuanya tuh serba diskon, Mbak. Kalau hari nasional ya nggak serba diskon semuanya tuh. Apa mau beli apa serba diskon ini. Ya diskon 20%, berapa persen begitu. Itu bisa jadi ini ya, masa kesempatan untuk Syahrul dan teman-teman mungkin untuk belanja dan segala macam. Iya, biasanya kan ya disimpan untuk belajar. Kalau nggak belajar sih biasanya
ke Mekah untuk melaksanakan umroh seperti itu kan. Oh, Nah, jadi cuma kegiatannya di sini cuma nggak ada lain lah. Ya cuma ada belajar. Ya kalau liburan, kalau udah ujian misalnya, ya paling lah ke Mekah seperti itu. Melaksanakan jadi umroh. iya iya. Mm-mm. Syahrul, kalau di Indonesia kan 17 Agustus itu ada perayaannya, maksudnya kayak upacaranya gitu. Kalau di Ah, sana apa? Seremonialnya yang benar-benar formal gitu loh. ya, ya nggak ada, Pak. Cuma Oh, ngumpul-ngumpul nggak ada. orang Jadi, tuh ngumpul ya. oh iya. Cuma Jadi cuma menyaksikan apa ya ngumpul-ngumpul aja. hiburan-hiburan itu dah. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Baik. eh Wah, lumayan ini ya. Saya jadi kepengen ke Bener-bener. sana. Mudah-mudahan suatu saat. Iya, semoga nyampe ke sini ya melaksanakan ibadah Iya, umroh. amin amin. Terus ada lagi nggak hal menarik yang eh selain itu gitu yang Syahrul rasakan di Nah, sana, selain atau mungkin Syahrul di situ nggak pernah coba bekerja, mungkin cari part time? ya, di sini gini Pak, Hmm. cobaannya tuh kalau mahasiswa Hmm. ya, cuan, cuan. Karena kan Hmm. di sini tuh cari cuan tuh gampang banget. Ini Oh gampang iya. banget. Ya. Satu hari itu kalau misalkan mau cari uang 1 juta itu gampang banget. Asli gampang Hmm. banget. Itu cobaannya mahasiswa. Nah, karena gini, kalau di kampus, kalau di kampus saya ini kan Hmm. ya kalau mau kerja pasti libur seperti itu Pak. Nah kalau misalkan hari Oh. masuk kuliah nggak boleh kerja soalnya kan tetap absen. Kalau Hmm. misalkan iya, absen sampai 25% itu sudah di ini nggak bisa ikut ujian. Ya kalau nggak bisa Oh. ikut ujian udah udah di DO udah di kampus seperti itu. Oh, DOJ maksudnya kayak ya udah keluar dari kampus gitu. Bukan berarti dia Iya harus ngulang dipulangin, lagi tahun depannya. kayak Oh, dipulangin, iya dikasih iya. tiket terus dikasih sudah disuruh pulang aja seperti itu kalau nggak semangat belajar. Itu Oh, juga berarti memang cobaannya kalau iya. kalau Heeh. mahasiswa itu ya cuma gampang banget di sini. Ya kadang Karena sih nyari kadang nyari uang di situ gampang, jadi kayak kita dibikin bingung. Maksudnya pengen nyari uang iya, tapi juga harus kuliah gitu kan. Karena karena benar. karena kalau misalnya kuliahnya mungkin bolos, banyak bolosnya, tiba-tiba bisa di DO gitu ya. Ya jadi saya tuh menyetarakan lah kalau misalkan Hmm. libur ya itu kerja kadang kan Pernah punya pengalaman kalau nggak Syahrul? Apa apa ya, maksudnya ketika libur Syahrul coba meluangkan waktunya untuk kerja gitu. Pernah punya pengalaman itu nggak? iya pernah itu pas Iya. waktu libur semester kemarin sampai bawa jamaah gitu dia jawab bawa jamaah umroh jadi Iya. pembimbing lah seperti itu Pak. Mm-mm. Mm-mm. Biasanya kan dari travel kan membutuhkan seorang mutawif. Jadi kan Mm-mm. kebanyakan yang dibutuhkan kebanyakan mahasiswa. Mm-mm. Ya, jadi dimanfaatkan lah untuk libur. Nah, Mm-mm. cuman 3 hari bekerja biasanya. Kadang ada yang 10 hari paket full. Ya kalau nggak paket full paling cuma di Madinahnya saja kerjanya. Gitu. Iya, Masya tapi Allah, itu Pak, luar biasa lumayan. di sini. Nah, Berarti banyak manfaat yang Syahrul rasakan lah ya, selain bisa mengenyam pendidikan di sana, terus juga ibadahnya juga sekaligus bisa melaksanakan ibadah secara sempurna lah ya Syahrul, karena iya, iya. Mekah dan Madinah itu salah satu tempat yang paling ingin dikunjungi oleh umat Muslim, Nah, iya, dan benar. Syahrul bisa punya kesempatan tinggal gitu di sana. Nah, Baik, itu artinya kan wah masya ilmu Allah saya sekali. kan artinya kan kan orang bilang kalau mau ke Mekah harus punya uang, nggak harus punya uang Mbak, tergantung apa, tergantung takdir. Ya kalau Iya. takdirnya belajar di sini pasti nyampe ke sini. Buktinya Hmm. saya kan dulu asli tuh yang mau berangkat di sini nggak punya uang sama sekali, anak asli nggak punya uang. Ya alhamdulillah ya berkat ya barokahnya orang tua, barokahnya guru, semuanya sebagai gratis. Pas waktu ngurus visa ke Jakarta sampai di Jakarta itu saya 13 hari Mbak, ya yang ngurus apa tuh pemberangkatan ke Madinah, dan semuanya itu pas nyampe di Madinah itu diganti semuanya sama kampus, semua yang uang yang dikeluarkan di Indo itu diganti semuanya di kampus seperti itu. Itu berlaku sama ini ya, sama yang dapat beasiswa
doang atau Iya, eh, untuk mereka yang semuanya. misal ada sistem kuliah yang bayar gitu? Ya, kalau yang bayar kebanyakan sih orang Saudinya, Mbak. Soalnya kan kalau Oh, pas bayar di sini orang luar sih, pas kalau bayar pas semester berapa? Semester 200 jutaan lah per semester. 50 wow, ribuan gitu. Iya, sekitar 50, iya 100 jutaan lah per semester, iya, per 4 bulan itu. Dan alhamdulillah di itu sini saya tuh jumlah di yang dan tidak alhamdulillah sedikit. saya, iya, banyak banget tuh. Dan alhamdulillah saya di sini tuh ya udah dapat tempat tinggal, terus ya kampus gratis semuanya alhamdulillah itu, Mbak. Terus ke Haram, ke Masjid Nabawi itu diantarin sama bis kampus seperti itu. Mm-mm. Syahrul pernah ini nggak? Kalau di Madinah tuh ada tempat wisata yang bisa dikunjungi nggak, Syahrul? Nah, banyak banget, Mbak, seperti apa ya, wisata religi lah dulu ya, Mm-mm. seperti Iya. halnya kan uh, di Jabal Uhud. Jabal Iya. Uhud Mm-mm. yang orang mengatakan tuh Jabal yang nantinya di hari kiamat yang ada di surga itu Jabal Uhud salah satunya. Terus Iya. ada apa, Masjid Kuba dulu waktu Mm-mm. Nabi Muhammad itu pas pertama kali hijrah dari Makkah ke Madinah itu membangun Masjid Kuba. Mm-mm. Jadi pas Mm-mm. para jemaah umroh itu kalau mau ke sini pasti pasti wisata ke tempat itu, Kuba sama apa, sama Jabal Jabal Uhud. Uhud, kadang Mm-mm. ada yang Jabal Magnet. Nah, Itu Jabal Jabal Magnet ini sangat Magnet. unik. Iya, Jabal Magnet unik Unik banget ini sekali. Jabal Magnet. Apa keunikan Iya, dari unik banget. tempat itu, Syahrul? Nah, lah lah di Jabal Magnet itu di jalan aspal itu, di jalan raya itu, ketika supir menarik gasnya itu bisa jalan sendiri Hmm? di Jabal Magnet. Wow. Jalan sendiri nggak tanpa digas itu, jalan sendiri. Berarti, oh makanya disebutnya Jabal Ada gaya Magnet. tarik. Iya. Namanya di Jabal Magnet. Banyak kebanyakan wisata para jemaah umroh berkunjung wisata ke Jabal Magnet. Baik, berarti itu beberapa tempat yang wajib dikunjungi lah ya ketika misalnya Wajib. berkunjung ke Madinah, mau umroh Madinah wajib. misalnya. Ya, baik. Syahrul, untuk rencana ke depan nih, ada nggak rencana ke depan Syahrul? Mungkin sebagai mahasiswa udah ada planning ke depannya tuh apa yang akan dilakukan gitu? Ya gini, Mas, soalnya kan kalau ya cuma nggak ada lagi, cuma prinsip saya itu kedepannya khairun nas anfa'uhum. Ya udah kan, kita tuh kuliah di sini kan nggak tahu kan ketika ke depan terjadi apa. Ya saya berdoa kepada Tuhan supaya kita itu dijadikan khairun nas anfa'uhum linnas, begitu saja. Banyak kan kalau lulusan Madinah kan nggak tahu jadi apa. Kadang ada teman saya itu lulusan kemarin, nggak kan, tanggapan orang-orang kan kalau lulusan Madinah jadi kiai, jadi gini kan. Nggak semuanya. Ya nggak semuanya. Kadang ada teman saya tuh dulu guru saya sih pernah cerita ke saya ini, pas balik dari Madinah itu jadi pemulung. Iya, penjaranya jadi pemulung, terus proses jadi jual loret. Alhamdulillah sekarang tuh apa, jadi jual motor. Jadi apa ya, profesi kita itu bukan menuntut kita itu jadi apa ke belakang. Iya. Yang penting keberkahannya ya, Syahrul ya. Iya, penting berkah. Ya, bisa belajar di Saudi gitu, di kota Nabi seperti itu. Itu apa ya? Salah satu kesempatan yang mungkin banyak orang inginkan tapi tidak semua orang bisa ke sana. Makanya Syahrul tuh salah satu orang yang beruntung bisa punya kesempatan untuk mengenyam pendidikan di sana dan juga bisa beribadah juga kan di sana. Baik. Terakhir nih Syahrul, ada pesan nggak yang pengen Syahrul sampaikan ke teman-teman di luar sana, mungkin yang pengen punya kesempatan juga nih kayak Syahrul? Yang pertama ya jangan lupa berdoa dan berusaha, karena yang kuliah di sini itu bukannya orang yang pintar, tapi orang yang beruntung seperti itu. Muliakan orang tua, muliakan guru, dan juga muliakan atau misalkan ya pondoknya lah,
karena kita itu tidak jadi apa kecuali tidak apa ya, tidak menjadi orang lah kecuali ya takdim kepada guru, takdim kepada orang tua, seperti itu. Saya sendiri saja itu bukan karena kepintaran berada di sini, cuman dari barokahnya guru, barokahnya sekolah, barokahnya pondok, barokahnya orang tua. Jadi ya jangan lupa berusaha dan berdoa, semangat seperti itu. Jangan lupa berdoa. Ya baik, terima kasih Syahrul atas waktunya ya. Ya semoga obrolan kita bisa menginspirasi dan juga ngasih manfaat ke sahabat KTV yang nonton. Amin. Semoga KTV semuanya yang nonton bisa belajar di kota Nabi dan juga bisa melaksanakan ibadah umroh dan haji. Amin. Dan Mbak juga sama kakak ini semoga bisa melaksanakan, bisa ziarah kepada baginda Rasulullah dan bisa melaksanakan umroh dengan amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, itu dia sahabat KTV obrolan kita dengan Syahrul Abidin ya, mahasiswa Universitas Islam Madinah. Tadi kalau misalnya saya boleh simpulkan dari kisahnya Syahrul Abidin sampai bisa mengenyam pendidikan di Universitas Islam Madinah itu adalah lagi-lagi bukan karena kecerdasan kita, tapi selain faktor keberuntungan, itu juga faktor usaha dan doa kita, terutama adalah gimana cara kita takrib kepada orang tua kita, kepada guru kita, dan juga kepada alma mater kita atau tempat kita menimba ilmu. Baik, terima kasih sudah menyaksikan Jendela Dunia bersama saya Lali Rahmawati. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.